Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai film yang berjudul Battleship Potemkin yang akan dipersembahkan oleh kelompok 4, yaitu saya sendiri Engel Diva Akila beserta teman-teman saya, ada Alfiah Kurnia, Christian Satya, Diva Ratri, dan Firly Asfiah. Pokok-pokok bahasan ini kita akan memulai dari pengertian sinema, perkembangan sinema Rusia, karakteristik sinema Rusia, sinopsis sinema Battleship Potemkin, data sinema Battleship Potemkin, dan juga bagian sinema Battleship Potemkin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelum kita berlanjut ke bagian selanjutnya, berikut adalah definisi dari sinema. Jadi kata sinema berasal dari bahasa Prancis sinema, yang sekaligus merupakan penggalan dari kata sinematograf. Sinematograf merupakan sebuah proyektor gambar bergerak yang tersusun dari kamera, proyektor, sekaligus printer film yang diciptakan Lumière bersaudara pada tahun 1890-an. Jadi pada intinya, sinema merupakan sebuah istilah yang mengacu sebagai media pertunjukan film atau rangkaian gambar bergerak yang dipertontonkan, didistribusikan, dan dikonsumsi menggunakan teknik animasi dan efek visual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih banyak Diva. Sekarang giliran saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sinema Rusia secara singkat. Yang pertama di sini kita terdapat bagian dari pra-Soviet, yaitu latar belakang mengapa sinema Rusia bermula itu ketika Rusia dan negara-negara Eropa Timur memiliki ketergantungan dengan teknologi film akibat industri perfilman yang pada saat itu tidak dapat dukungan secara teknis dan estetis seperti perfilman Eropa Barat pada umumnya. Tetapi pada saat Revolusi Oktober berdirilah perlahan sebuah industri perfilman nasional hingga berkembang pesat. Misalnya berjudul Stenka Razin yang dirilis pada tahun 1908, film yang diproduksi oleh Rusia pertama kali dengan peniruan gaya negara Prancis karena unsur keseniannya. Meskipun pada zaman tersebut, rekoneksi industri perfilman masih setidaknya membentuk bintang dan sutradara-sutradara terkenal seperti Yevgeny Bauer dan aktor-aktris Vladimir Maksimov dan Vera Kholodnaya. Lalu pada tahun 1913, Rusia dikejutkan dengan kehadiran 1.400 bioskop dengan total pembuatan film kurang lebih dari 100 film. Akhir tahun 1920-an, pada masa pemerintah Stalin diketatkan serta perfilman yang menonjolkan avant-garde akan dikecam sebagai kaum elitis. Lalu pada era Soviet yang 5 tahun pertama ini, kita akan melihat bahwa bagaimana perfilman di era Soviet ini dikatakan sebagai sebuah kemajuan, karena selain dari revolusi Bolshevik, pertumbuhan perfilman ini juga memicu banyak konflik, khususnya rezim Marxis baru dari Barat. Terlepas dari kondisi pada saat itu tidak kondusif, namun peristiwa-peristiwa ini juga dapat menjalan perkembangan film secara kilat, seperti industri film dinasionalisasi yang membuahkan sekolah film Moskow oleh Komite Sinema dengan teori pembuatan film Kino-Eye. Adanya sekolah film Moskow ini, maka permasalahan mengenai birokrasi dan ideologi dapat disesuaikan bentuk seninya dengan cara yang baru. Hal ini dapat dijadikan sebagai momentum emas bagi pembuat film, pentingnya suntingan, narasi, dan efek untuk memengaruhi eksperimen perfilman ke depannya. Lalu di sini terdapat 5 tahun kedua yang mana semakin pesat maka perbedaan juga semakin terlihat. Bisa kita lihat perbedaannya itu ketika perfilman pada zaman tersebut berlawanan dengan kuasa yang seharusnya, yaitu dari eksperimentalisme menuju ke totalitarisme, seperti Battleship Potemkin, Strike, Oktober, Ibu Podovkin, Akhir St. Petersburg, dan lain-lain. Pamor yang melambung tinggi tersebut tidak lepas dari kebijakan negara Soviet pada tahun 1928 karena pemerintah telah mendikte industri perfilman agar kutip dapat dipahami oleh masyarakat sehingga negara memiliki otoritas yang penuh dan tidak dapat diganggu-gugat. Kutip. Lalu di sini ada era Soviet yang dimana tumbuhnya kekuasaan secara total, yang dimana pada tahun 1930-an timbullah suatu pernyataan dari Stalin bahwa perfilman adalah propaganda, sehingga unsur eksperimen dihilangkan agar dapat diakses oleh masyarakat tanpa pandang bulu. Lalu pada tahun 1934, adanya kemunculan realisme sosialis, yaitu unsur perfilman yang disebut sebagai traktor karena monoton dan pertunjukan eksploitasi yang begitu meluas. Lalu pada tahun 1930-an sampai 1940-an, Uni Soviet memiliki teknologi secara mandiri tanpa adanya campur tangan dari eksperimen Barat. Tetapi kualitas perfilmannya justru semakin menurun dan sedikit film yang ditonton. Dan ini pencairan industri film yang dimana pada tahun 1953 industri perfilman mengalami pencairan karena birokrasi yang dikendalikan oleh nama seni dan perfilman kembali diperhatikan, seperti Chukrai dan Bondarchuk. Lalu pada 1970-an sempat terjadinya kesenjangan antara representasi nama Soviet mengenai sinema dengan pandangan Barat karena gambaran film Soviet sebagai film yang mencerminkan degradasi Uni Soviet.
Terlepas dari kesenjangan tersebut, kebanggaan industri perfilman Soviet kembali terkuak saat munculnya glasnost dan perestroika pada akhir 1980-an hingga 1990-an, walaupun terdapat beberapa bibit-bibit perfilman yang mengkritik masa-masa Stalinis yang buruk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah karakter sinema Rusia selama era Uni Soviet sampai dengan Revolusi Bolshevik. Umumnya karakter sinema Rusia pada era tersebut menampilkan sejarah Rusia dan seringkali digunakan sebagai alat propaganda politik pemerintahan. Dan alur cerita yang digunakan biasanya berdasarkan kondisi sosial yang terjadi pada saat itu. Untuk teknik perfilmannya sendiri, seringkali menggunakan teknik Kuleshov dan montase. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Berikut merupakan data Battleship Potemkin. Yang pertama tanggal rilisnya yaitu tanggal 21 Desember tahun 1925 dan disutradarai oleh Sergei M. Einstein dan produsernya Jacob Blyoch dan penulisnya itu ada Nina Agazanova, Sergei M. Einstein dan Grigory Alexandrov dan diproduksi oleh Mosfilm, studionya Goskino, sinematografinya Edward Tise dan Vladimir Popov, dan musiknya oleh Edmund Meisel. Selanjutnya. Pemeran utamanya yaitu ada Sergei Einstein sebagai warga Odessa, Alexander Antonov sebagai Grigory Vakulinchuk, Vladimir Barsky sebagai Komandan Golikov, Grigory Alexandrov sebagai kepala petugas, Giliarovsky. Oke, selanjutnya masuk ke dalam sinopsis film Battleship Potemkin gini. Jadi seperti judulnya merupakan dramatisasi dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1905. Saat para kru pemain Potemkin ini melakukan pemberontakan terhadap atasan-atasan mereka gitu. Dan pemberontakan tersebut didasari oleh perasaan yang sama di antara para kru tentang perlakuan semena-mena yang mereka terima gitu. Jadi para kru ini diinjak-injak oleh atasan mereka dan para atasan mereka itu berbuat semena-mena gitu terhadap mereka. Dan pada akhirnya mereka tidak hanya diam gitu. Mereka akhirnya merasa sudah cukup menerima semua itu, lalu mereka pun sepakat melakukan perlawanan yang dipimpin serta diprakarsai oleh Grigory Vakulinchik, yaitu pemeran utamanya ada. Dan pada akhirnya perlawanan yang terjadi di atas kapal perang tersebut justru menginspirasi rakyat-rakyat Rusia dan terjadilah perlawanan yang lebih besar, yang bahkan berujung juga pada pembantaian yang terjadi di desa Odessa. Selanjutnya. Nah, ini bisa kita lihat, terdapat poster dari filmnya. Oke, boleh lanjut. Oke, sekarang kita akan menganalisis terlebih dahulu mengenai bagian 1, Men and Maggots, di mana konsep ceritanya itu terdapat kutipan yang dibawakan oleh Lenin yang memotret lautan dan ombak sehingga menggambarkan dua pelaut, yaitu Vakulinchuk dan Matyushenko yang sedang berbicara mengenai kemajuan kesejahteraan para pelaut. Lalu pada malam harinya di sebuah dek tibalah sosok penjaga yang sedang menjaga dan mengelilingi para pelaut yang sedang tertidur. Ketika sosok lelaki tersebut mengenai sosok pelaut, dan pelaut itu menangis karena dimarahinya. Akibatnya si pelaut itu melakukan orasi di hadapan teman-temannya untuk bangkit. Lalu keesokan paginya kapal laut sedang ramai karena merebutkan daging besar. Namun daging tersebut ternyata diisi oleh bau yang begitu menyengat dan tidak mengenakan, sehingga perdebatan yang begitu panjang bersama nahkoda pelaut sedang memeriksa dan memotongnya gitu dengan seorang koki. Setelah itu sebuah daging telah dimasak dan akhirnya beberapa pelaut sedang menghidang serta menyiapkan makanannya. Lalu tak lama kemudian mereka meliriknya dengan begitu perasaan yang jijik karena ada beberapa yang janggal gitu, sehingga mereka harus pergi memakan roti dan makanan kaleng. Lalu lebih mengejutkannya lagi, ternyata ada piring yang bertuliskan huruf Kiril Rusia, yang berarti
dalam bahasa Inggris itu give us this day our daily bread. Lalu beberapa pelaut melihatnya dan memutuskan untuk mencucinya dan membersihkannya dengan perasaan frustasi. Alur ini menggunakan alur maju dan karakteristiknya sendiri, Vakulincuk, yang dimana sosok pelaut yang berwibawa, jiwa kepemimpinan, tidak egois, serta memiliki simpati yang begitu besar terhadap koleganya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada bagian 2 nih yang menurut kami sangat menarik di sini. Jadi diawali dengan kru dipanggil gitu, kru dipanggil ke dalam geladak utama gitu. Lalu mereka berbaris di kedua sisi gitu. Ini ada kru pelaut dan di sini terdapat atasan mereka. Dan terdapat para petugasnya atau atasan mereka yang terdapat di sebelah kanan bersiap untuk menembak para kru pelaut yang melakukan pemberontakan atau yang membangkang serta berbeda pendapat gitu. Tapi kemudian ketika para penjaga itu berbaris dan mulai bersiap untuk menembak para pelaut yang ada di hadapannya, tapi mereka tuh terdiam gitu, terdiam entah karena memang masih memiliki perasaan dan tidak tega menembak. Nah, tapi menariknya di sini tuh terdapat sisi Eisenstein atau Sergei Eisenstein yang sangat menarik gitu. Perlu diketahui Sergei Eisenstein ini adalah seniman yang berasal dari Soviet yang dijuluki sebagai bapak montase gitu. Nah, dengan teknik montasenya yang menempelkan 2 gambar gitu atau lebih, terus gambar-gambar yang menyatu tersebut akan menghasilkan karya yang bermakna. Jadi di sini sutradara tersebut menggunakan salah satu teknik utama penyuntingan montase. Dan dalam hal ini ia bermaksud untuk menghubungkan simbol-simbol militer Tsar Rusia dengan simbol gereja Ortodoks Rusia gitu. Dan para penjaga diperintahkan oleh kapten kapal untuk menembak, dan lagi-lagi tetapi mereka tidak melakukannya dan hanya terdiam gitu. Lalu akhirnya dengan mengambil keputusan yang cukup radikal nih, tokoh utamanya yakni Vakulincik yang tadi sudah dijelaskan pada sebelumnya, akhirnya mereka melakukan perlawanan gitu dengan melakukan pemberontakan, melawan terhadap atasan ibaratnya baku hantam gitu di dalam kapalnya itu. Karena di sini mereka menuntut keadilan. Slide selanjutnya. Nah, di sini kami juga melihat meningkatnya ketidakpuasan para pelaut. Dan di sini kami melihat para perwira yang tidak menyadari betapa berbahayanya situasi yang sedang ada di hadapan mereka gitu. Mendorong mereka ke tepi jurang istilahnya. Jadi para perwira mengandalkan rasa takut para pelaut karena untuk menjaga mereka tetap dalam antrean, mereka percaya bahwa rasa takut akan bahaya membuat para pelaut itu tidak berani melawan. Namun nyatanya kondisi itu berbalik kan. Karena memang tidak diperhitungkan oleh para petugas mengenai solidaritas para pelaut. Nah, dan ini adalah semacam semacam filosofi yang dimasukkan Sergei Eisenstein gitu mengenai bahwa pada saat itu kaum Bolshevik solidaritasnya kuat gitu untuk menjatuhkan rezim Tsar dan mengungkap kelemahan rezim Tsar. Dan di sini lagi-lagi Vakulincik adalah seorang yang heroik, tetapi juga merupakan transisi yang diperlukan dari kepemimpinan individu yang disebut Marxist-Leninisme sebagai pelopor yang akan mengilhami para pekerja ke aksi kolektif massa gitu untuk melakukan perlawanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, selanjutnya adalah bagian ketiga yang berjudul The Dead Man Calls for Justice. Untuk bagian ini diawali dengan membawa alur secara mundur dengan mengendang waktu berkabung Vakulincuk, di mana menunjukkan malam yang berkabut di sekitar pelabuhan Odessa, lalu tidak lama kemudian menampilkan orang-orang dengan pakaian miskin dan memberi penghormatan. Membawa kembali ke masa depan cerita, di mana memasuki adegan setelah kematiannya, di mana orang-orang berkumpul dan melakukan pemberontakan dengan membacakan pidato singkat milik Vakulincuk dan teriakan-teriakan kerumunan yang marah. Lalu kembali lagi ke Potemkin. Di Potemkin ini menampilkan para pelaut yang berkumpul di dek untuk mendengarkan seseorang berbicara sebagai perwakilan rakyat Odessa. Hal menariknya dalam bagian ini adalah di mana dikibarkannya bendera berwarna merah dengan menggunakan efek khusus pasca produksi dalam film hitam putih. Untuk karakteristiknya ini sendiri adalah
di mana para pemain menggunakan pakaian untuk menunjukkan kelas sosial, simpatisan, dan yang tidak tertarik. Lalu yang kedua adalah penggunaan bendera merah sebagai simbol untuk menunjukkan warna merah ini menunjukkan bahwa mereka kepada kaum komunis. Untuk Alora sendiri adalah maju mundur. Selanjutnya akan dilanjut sama teman saya. Selanjutnya ada bagian 4 yaitu The Odessa Staircase. Bagian ini diawali dengan kapal dan pelabuhan yang menggambarkan hubungan yang harmonis antara awak kapal dan penduduk kota. Jadi itu ada orang yang datang menjemput ataupun ada orang yang baru datang dari satu kota ke kota lain. Dan tiba-tiba tentara SAR membantai di tepat tangga itu. Nah, pembantaian di tangga Odessa oleh tentara SAR merupakan salah satu ekspresi paling jelas dan murni dari gaya Eisenstein, serta montase Soviet pada umumnya. Kerumunan orang-orang Odessa yang terlihat ketakutan dan panik bergegas menuruni tangga. Eisenstein membuat adegan yang memanusiakan mereka dengan berkonsentrasi pada kepribadian tertentu. Ketegangan dalam film salah satunya didorong oleh pengeditan. Ini adalah merupakan salah satu contoh montase berirama, sejenis penyuntingan di mana panjang pengambilan gambar ditentukan oleh tempo aksi daripada durasi aksi. Hal ini dijelaskan oleh Eisenstein dan ahli teori sinema Soviet lainnya. Dan karakteristiknya yaitu tentara SAR menjadi pasukan yang dibentuk dengan ketat tanpa kepribadian, fokus pada individu warga yang menimbulkan simpati sekaligus menyampaikan bahwa warga sebagai individu secara signifikan lebih lemah daripada sebagai komunitas karena efisiensi dan kekompakan mereka pasukan tampak kuat. Alurnya itu yaitu alur maju. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Berikut adalah bagian terakhir, yaitu bagian 5, yaitu Rendezvous with the Squadron. Jadi untuk konsepnya, momen demokrasi di antara para pelaut menjadi highlight pembuka pada bagian ini. Para pelaut bertemu di geladak dengan penuh semangat berdebat satu sama lain tentang bagaimana mereka melanjutkan aksi selanjutnya. Matushenko menganjurkan kapal untuk bergabung dengan tentara pemberontak. Pelaut lain mengatakan ini tidak mungkin karena skuadron kapal SAR sedang menuju ke arah mereka dan mereka tidak akan bisa melawannya. Namun, para pelaut akhirnya memutuskan untuk menghadapi skuadron secara langsung dan mencoba melawan. Potemkin bersiap untuk menembak dan bertarung. Namun, tepat saat mereka akan menembak, pelaut dari kapal lain berteriak, "Saudaraku!" dan semua meriam spontan diturunkan. Pertempuran pun dibatalkan. Potemkin melewati skuadron tanpa perangan yang membuat semua pelaut terus bersorak dan merayakan. Untuk alurnya adalah alur maju, lalu untuk karakteristiknya, persahabatan dan afeksi timbal balik antara para pelaut terlihat sangat kuat. Kepemimpinan Matushenko yang lembut dan penuh kasih sangat kontras dengan gaya kejam yang menindas milik SAR. Hal ini diperkuat dengan adegan-adegan berikut, salah satunya saat para pelaut saling berpelukan saat mendekati skuadron. Kepemimpinan Matushenko yang lembut dan penuh kasih sayang saat kontras dengan gaya kejam yang menindas milik SAR. Eisenstein ingin memperkuat gagasan bahwa kehidupan di bawah komunisme akan menjadi kehidupan yang lebih baik dan lebih gentle daripada sebelumnya. Salah satu adegan terakhir yang kita lihat adalah bendera merah. Bendera hanya muncul pada saat-saat persatuan dan kemenangan yang mendalam bagi orang-orang yang percaya pada tujuan komunis. Eisenstein ingin akhir itu melampaui keadaan historis pada tahun 1905 dan untuk membentuk hubungan yang mendalam antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan komunisme Rusia. Selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya terdapat pertanyaan dari dosen pengampu, Bapak Ian. Yakni pertanyaannya, sebelum Anda memilih mata kuliah sinema Rusia, apa yang Anda bayangkan mengenai sinema Rusia? Seperti itu pertanyaannya. Jadi setelah kami diskusikan jawabannya, menurut kami pertama kali berada di mata kuliah sinema Rusia, tentu saja kami tidak begitu mengenal sinema Rusia karena jarang terdengar dan terlihat di publik. Sehingga ketika menelusuri sinema Rusia secara teori, kami jadi tahu bahwa sinema Rusia memiliki ciri khasnya tersendiri gitu. Karena memang di setiap negara memiliki sejarah yang memiliki lika-liku panjang maupun ciri khasnya tersendiri gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya,
setelah 1 tahun menjadi mahasiswa program studi Rusia, apakah Anda mempunyai stigmatisasi khusus terhadap sinema Rusia? Jadi jawaban kami, stigmatisasi kami pertama kali terhadap sinema Rusia adalah sinema yang melibatkan unsur komunisme tentu saja, propaganda, dan peperangan. Karena 3 hal ini memang sangat melekat gitu. Tidak hanya di kami, tapi kami juga melakukan riset gitu terhadap orang-orang dekat yang di luar mata kuliah prodi Rusia gitu, dan mereka menjawab ya stigmatisasi mereka terhadap prodi kami ini, prodi kita bahkan komunisme, propaganda, dan peperangan. Jadi seperti itu. Oke, slide selanjutnya terdapat referensi yang kami cantumkan untuk memaparkan hasil diskusi kami. Baik, semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan pengetahuan yang baru gitu, karena kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih tahu gitu. Dan bagi yang memiliki pertanyaan boleh langsung tanyakan di kolom Mas di bawah ini. Terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Spasibo balsoi.